Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi suhu dan kalor, khususnya perpindahan kalor secara konduksi. Materi fisika kelas 11. Perpindahan kalor. Kalor dapat merambat atau berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, bisa secara konduksi atau hantaran. Yang kedua, bisa secara konveksi atau aliran. Yang ketiga, secara radiasi atau pancaran. Sekarang kita lihat dulu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan zat pengantar. Jadi di sini tidak disertai dengan perpindahan zat pengantar. Perpindahan konduksi hanya terjadi pada zat padat. Misalkan jika kita memegang sebuah batang, kemudian ujung lain dari batang itu kita panaskan, maka lama-lama tangan kita akan terasa panas. Kenapa bisa seperti itu? Batang logam ini tersusun dari molekul-molekul atau partikel-partikel yang berikatan. Jika salah satu partikelnya itu kita panaskan, maka partikel ini akan mengalami getaran, akan bergerak, dia bergetar. Ketika dia bergetar karena dia berikatan, maka partikel yang ada di sebelahnya juga ikut bergetar. Semakin panas yang dirasakan oleh partikel ini atau molekul ini, maka gerakannya semakin kencang, semakin kuat sehingga menyebabkan partikel-partikel yang ada di dekat tangan kita pun juga ikut bergetar. Dengan bergetarnya partikel yang ada dekat kita, itu menyebabkan munculnya panas. Sehingga itulah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor yang tidak disertai oleh zat penghantar. Penghantarnya tetap di sini. Cepat atau lambatnya sebuah benda itu menghantar kalor itu dipengaruhi oleh K-nya ini. Jika K itu besar, maka benda itu adalah konduktor panas yang baik. Apa itu konduktor? Benda yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya adalah aluminium. Tetapi jika K-nya kecil, maka benda itu adalah isolator panas, yaitu benda yang sukar menghantarkan kalor. Contohnya adalah kayu. Sehingga perpindahan kalor secara konduksi itu dapat dirumuskan dengan Q per T atau K kali A kali delta T per delta L. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang pertama. Mari kita buat apa yang diketahui. Sebuah kaca memiliki ukuran 200 cm kali 100 cm. Apa yang diketahui ini? Ya, A-nya itu adalah panjang kali lebar 200 cm kali 100 cm. Dapatlah 20.000 cm persegi. Ubah ke meter, jadi berapa? Ya, 2 meter persegi. Tebal itu dilambangkan dengan delta L, 10 mm. Ubah ke meter, berarti 10 pangkat berapa? Ya, 10 pangkat min 2 meter. Bersuhu 30 derajat Celcius pada permukaan luar dan permukaan dalamnya adalah 20 derajat Celcius. Berarti apa yang diketahui? Ada perubahan suhu. Atas nama delta selalu kita kurangkan. Berarti 30 kurang 20 dapatlah 10 derajat Celcius. Khusus untuk delta T, 10 derajat Celcius itu nilainya sama dengan 10 Kelvin. Koefisien konduksi kaca. Koefisien konduksi kaca dinamakan dengan K. K-nya adalah 10 pangkat min 5. Maka berapakah jumlah kalornya? Kalor dilambangkan dengan Q. Berapakah Q-nya jika T-nya dalam satuan menit? 1 menit itu berapa sekon? Ya, 60 sekon. Nah, mari kita buat penyelesaiannya. Tadi kita sudah belajar bahwa rumus konduktivitas itu dapat dirumuskan dengan H sama dengan Q per T atau sama dengan K kali A kali delta T per delta L. Sekarang ditanyanya berapakah Q? Kalau begitu apa rumus Q? Ya, Q itu rumusnya K kali A kali delta T per delta L kali T. Q itu dapat dirumuskan dengan K kali A kali delta T per delta L kali T. Di mana K itu nilainya berapa? 10 pangkat min 5. A-nya berapa? 2. Delta T-nya adalah 10. Kemudian delta L-nya adalah 10 pangkat
min 2 kali T. T-nya berapa? 60 sekon. 2 kali 60 berapa? 120. Kemudian 10 pangkat min 2 pindah ke atas menjadi 10 pangkat 2 kali 10 berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 5 dapatlah 10 pangkat berapa? Ya, betul, min 2. Atau 1,2. Apa satuannya? Ya, betul sekali. Satuannya adalah kalori. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Mari kita buat yang diketahui. Di sini ada panjang, ada lebar, berarti itu adalah luas. Luas itu dirumuskan dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2 meter, lebarnya adalah 1,5 meter. Dapatlah 3 meter persegi. Suhunya berturut-turut 27 dan 26, berarti ada perubahan suhu. Perubahan suhu dilambangkan dengan delta T. Berarti 27 kurang 26 dapatlah 1 derajat Celcius atau sama dengan 1 Kelvin. Jika tebal kaca tersebut, tebal itu sama dengan delta L. 3,2 mm ubah ke meter, berarti 3,2 kali 10 pangkat berapa? Ya, min 3 meter. Dan konduktivitas terma kaca sebesar, konduktivitas dilambangkan dengan K. K-nya adalah 0,8 watt per meter derajat Kelvin, meter Celcius. Maka tentukan laju aliran kalor. Laju aliran kalor dilambangkan dengan H. Tadi kita sudah belajar bahwa rumus konduktivitas itu dapat dirumuskan dengan H sama dengan Q per T atau K kali A kali delta T per delta L. Kalau begitu, H itu bisa juga dirumuskan dengan K kali A kali delta T per delta L. Hanya ditanya, K-nya berapa? Ya, 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1. A-nya berapa? A-nya 3, delta T-nya adalah 1, dan delta L-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 3. Kalau begitu 8 kali 3 adalah 24. 24 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 3 per 3,2. 7,5 kali 10 pangkat berapa? Ya, 10 pangkat 2. Di H-nya adalah 750.